Seperti ini jadinya setelah dirapikan lagi. Dan ini mau saya tes dulu ada yang putus atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Tenang YouTube channel, suatu channel yang membahas tentang seputaran dunia balap dan otomotif. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan buat atau beri cara tutorial membuat kabel bodi Satria F 150. Dan untuk CDG-nya ini pakai rektor. Untuk pengapiannya dibikin rotor. Seperti apa prosesnya dan cara-caranya, ikuti terus makanya video kali ini. Jangan sampai di skip, jangan sampai kelewatan karena banyak ilmu loh nanti di sini. Oke guys, ikuti terus video kali ini ya. Kali ini saya tidak sendiri. Ini ada Mas Topik yang selaku ahlinya di bidang perkabelan atau perelektronikan. Untuk mapping dan revive ECU saya serahkan ke Mas Topik ini. Nah geng, sebelum lanjut ke inti pembahasannya, saya akan perkenalkan produk baru GTRJ, yaitu Power Up. Nah, ini made in GTRJ. Ini sudah teruji, sudah di reset. Dan saya akan jelaskan dulu kegunaan Power Up itu untuk apa. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, itu fungsinya buat apa sih? Dikasih gitu buat apa sih? Nah, yang pertama fungsinya Power Up ini untuk menaikkan tegangan aki, dinaikkan di Power Up. Selain menaikkan tegangan, ini juga berfungsi sebagai penstabil tegangan dan arus. Nah, ini dia, ini bentuknya kayak gini. Apalagi di motor-motor injeksi ya, ini sangat penting sekali untuk penstabil arus dan tegangan. Semisal ada drop di aki, ini bisa dibantu untuk power up-nya, bisa membantu dropnya itu tadi, bisa menyesuaikan, menstabilkan tegangan. Ya seperti stabilizer lah fungsinya, untuk menstabilkan, tapi ini untuk tegangan DC pada motor. Selain menaikkan juga menstabilkan. Untuk teman-teman yang minat atau yang mau tanya-tanya dulu juga boleh, langsung saja kontak IG-nya GTRJ Racing Jogja. Nanti saya kasih deskripsinya di atas, kalau nggak ya di bawah. Langsung saja kita lanjut di inti pembahasannya. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk karburator, kok karburator toh, rektor atau CDI-nya dan pengapiannya. Untuk CDI-nya ini pakai rektor dan pengapiannya sistem pakai rotor. Jadi kabel bodi ini untuk apa ya? Untuk biar lebih ramping, lebih simpel aja, langsung ke poin-poinnya. Dan untuk cara perakitannya nanti juga saya akan jelaskan. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like dulu. Nanti saya didampingi Mas Topik akan menjelaskan. Nah ini Mas Topik laku partner alias anak buah. Ini baru mensolder dulu kabel-kabelnya, baru dirangkai dulu rangkaiannya, dan nanti saya yang akan jelaskan saat udah jadi, dan biar lebih enak jelasinnya. Kalau ini kan banyak kabel ruwet, ini teman-teman juga enggak bingung nanti. Nanti kalau sudah kerangkai, sudah terpasang di motor, nah baru saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Nanti sekalian bahas ini fungsi-fungsinya.
Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama di perkabelannya seperti ini, soket yang ke CDI, dan soket-soket lainnya seperti ini yang biasa dengan pelindungnya. Untuk kabel-kabelnya ini tadi sudah disesuaikan sama Mas Topik untuk letak CDI nya agar nggak terlalu pendek atau terlalu panjang, jadi disesuaikan dulu, nanti tinggal dirapi-rapikan. Ini baru proses pemasangan kabel yang ke CDI, perakitan maksudnya. Nah, untuk rangkaian ke soketnya kita pasang dulu satu persatu. Nah, ini arahnya. Nah, untuk arahnya ini atas yang sini, jadi ini ada 6 pin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang sini 6, sini 1. Karena ini sedikitnya pakai yang belum AHU, non AHU, jadi untuk letaknya 12 volt ini di pin 6. Kita pasang dulu di pin 6. Nah, untuk kabelnya ini tadi sudah disesuaikan panjang pendeknya, karena ini nanti hanya dapat power up, jadi nggak perlu terlalu panjang. Nah, power up di bawahnya. Lanjut ke coil. Untuk coilnya ini di pin 1, langsung pasang aja. Ini juga kabelnya sudah disesuaikan dengan coil. Nah, yang ketiga di pulsernya dulu. Kalau untuk pulser ini terletak di pin 3, yang satu dapat ground, yang satu di pin 3, jangan sampai kebalik. Untuk pulser dan untuk groundnya, nah ini karena pin 2 dan pin 4 ini sama-sama ground, kita jadiin satu aja seperti ini kabelnya. Ini pokoknya ground di aki, ini yang aki, yang ini dapat di pulser bawah, yang ini di mesin, dan yang satu lagi di bodi. Ini kita langsung pasang aja, sama untuk bolak-baliknya nggak apa-apa karena cuma ground. Nah, kalau untuk yang udah AHU itu beda lagi tata letaknya, pin-pinnya. Nah, seperti ini. Untuk pin 5 ini nggak dipakai karena ini tachometer. Nah, seperti ini kabelnya. Nanti kita tinggal bungkus, dirapiin lagi, lalu dipasang. Nanti saya akan jelaskan sekaligus masangnya gimana. Ini sementara masih proses untuk yang dari bawah aki, ini menuju saklar on off, lalu ke power up, dan setelah ke power up baru masuk ke CDI 12 voltnya, masuk dari sini, nanti disebarkan lagi seperti ini jadinya. Setelah dirapikan lagi, dan ini mau saya tes dulu ada yang putus atau tidak. Yang pertama kita ke 12 voltnya dulu, nanti setelah cek nggak ada yang putus, kita coba pakai tegangan, kita cek 12 voltnya bergerak ya, kelihatan. Bergerak berarti nggak putus. Lalu ke aki yang main, yang ground. Ya, nyambung. Yang satunya
ada yang putus. Pulser di pin 3, ini berat. Nyala. Udah, nanti langsung dites di sana sekaligus masang. Oke, langsung kita coba pasang dulu. Klop. Kuilnya. Terus sambil dibantu sama Mas Topik. Maaf guys, berserakan ini karena tadi kabel-kabelnya juga hasil dari kanibalan. Nah, ini kita tancapkan ke CDG dulu dan saya akan jelaskan ini fungsinya untuk apa dan soket ini soket apa. Bentar mas. Nah, seperti ini kalau sudah terpasang. Yang ini soket di 12 voltnya yang masuk ke CDI. Nah, ini dapatnya keluaran dari output dari power up masuk ke CDI, dan yang ini ke coil. Nah, ini yang ini saklar, masuk ke saklar. Ini dipisah di sini. Nah, ini saklarnya sekalian dipasang. Nah, setelah dari saklar ini nanti keluarannya di power up input. Jadi di power up ini masuk ke power up dari aki, saklar masuk ke power up, dan nanti diolah power up jadikan keluarannya ini masuk ke CDG, baru masuk ke CDG. Ini to groundnya power up. Ini juga ground ke body. Kalau sudah ya, ini ke belakang. Nanti ditata lagi. Ini ya. Ini ngisor kabel gas, mundur kabel gas Mas Topik. Ngisor kabel gas, bawah kabel. Oke. Iki ya. Oke. Nah, di sini jangan sampai ada yang lecet kabelnya, takutnya nanti mengenai rangka yang 12 voltnya. Nah, dan yang ini bentar mas, Pak jelaskan ke bawah dulu. Yang dua ini ke ground yang di pulser. Ini yang pulsernya, ini ground untuk di mesin, dan ini di main aki, ini di plusnya aki. Simpel sebenarnya guys, jadinya maksudnya nek buatnya ya rontok agak susah ya enggak. Kalau udah paham jalur-jalurnya dan fungsi-fungsinya, tatanannya apalagi ya, ini bisa lebih cepat lagi. Kalau saya terus terang bikin satu kabel kayak gini, kalau sendirian bisa nyampe 1 jam lebih dikit lah. Kalau dibantu Mas Topik tadi ini sekitaran 30 menit sudah jadi kabel seperti ini. Nah, simpel, langsung kita pasang saja. Dibantu Mas Topik pemasangannya. Nah. Ini dapat pulser dari bawah. Karena ini sistemnya pengapian pakai rotor, jadi yang dipakai hanya pulser, nggak pakai spool lagi.
Nah itu tadi guys fungsinya power up itu. Kalau akinya drop, nah ini power upnya bisa nolong untuk stabilin tegangan ke CDI. Jadi kita mau setel berapa untuk tegangan yang akan masuk ke CDI. Nah nanti kalau semisal akinya di bawah ini drop, nah tegangan ke CDI itu tetap maksimal, tetap sesuai dengan yang dibutuhkan, nggak drop juga. Kalau di bawah 9 volt ya itu tetap harus ngisi, akinya harus dicas lagi. Tray tadi di tray. Murnya sini mana ya, Pak? Yang di coil. Nah ini langsung kita pasang aja yang ke coil, dan ini groundnya atau masanya kasih ke body. Itu tadi masa dari power up dan kabel bodinya, dan ini masa yang ke mesin. Kita pasang dulu sekalian, yang sering kelupaan. Sudah cukup. Ini sudah mas. Lanjut kita tester dulu, hidupkan, nyala power upnya. Nah ini tadi yang seperti saya sudah jelaskan fungsi power up. Nah ini tegangan yang di AC 13,4, nah ini dinaikkan menjadi 14,2, dan ini tetap stabil 14,2. Semisal di sini turun, di AC turun, di sini tetap 14,2, tapi ya maksimal cuma 9 volt. Tempat turunnya yang harus diisi lagi, di bawah 9 harus diisi lagi, kalau di sini 9 harus diisi lagi ya biar lebih maksimal. Nah aki pakai sistem rotor kan mudah drop, nah, jadi dipakai power up ini agar lebih menstabilkan lagi dan menghindari drop mendadak saat rest atau berlaga. Nanti aman lah kalau pakai power up. Ini sudah teruji untuk power upnya. Bagi teman-teman yang penasaran atau pengen nyoba atau pengen beli, tanya-tanya dulu juga boleh. Silahkan hubungi kontak GTRJ Racing Jogja. Nih sudah nyala. Sekarang kita tes apakah ada apinya. Oke. Sekali lagi mas. Nah, lihat. Oke, ada apinya. Udah berhasil berarti. Nah, besok kalau nyalanya besok guys. Karena ini juga udah menunjukkan pukul berapa ini mas? Jam berapa? Udah 12. Oh, jadi tes hidupinnya besok mungkin di lain video. Oke guys, cukup sekian video kali ini tentang cara membuat kabel bodi Satria View untuk pengapian rotor dan pakai CDI rektor. Cukup melelahkan ini. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.